mengatakan sesuatu dengan kata-kata yang pas di waktu yang pas. Retorika itu mudahnya definisinya ya bagaimana kita menggunakan bahasa untuk mempengaruhi orang lain. Ini kalau bagi kaum sofis ini nilainya sangat penting. Karena mereka aktivitasnya di situ. Orang-orang sofis itu kan pekerjaannya dalam tanda petik ya menjual ilmunya. Maka bagaimana caranya orang tertarik menerima kebenarannya? Nah, disitulah gunanya retorika. Nanti orang-orang sofis termasuk Protagoras ini kalau tentang retorika punya dua strategi. Yang pertama namanya eristik, yang kedua namanya antilogik. Eristik itu membuat argumen yang dipakai untuk menang debat. Jadi bagaimana caranya berargumen agar menang atas lawan debat. Tujuannya bukan kebenaran. Kebenaran itu nanti belakangan. Yang penting sekarang pas aku debat, pas ada yang bantah pikiranku, pas ada yang mempertanyakan gagasanku, aku bisa jawab dan menang. Nah, ini namanya eristik. Jadi kemampuan membuat argumen sehingga menang debat. Itu para filosof zaman itu senang sekali dengan perdebatan. Maka kaum sofis punya teknik khusus namanya eristik. Gimana caranya menang debat. Jadi filsafat tidak lagi bagaimana mencari kebijaksanaan, tapi bagaimana menang dalam perdebatan. Tidak lagi mencari pencerahan, tapi bagaimana menaklukkan lawan debat. Kalau bahasanya Aristoteles, eristik ini adalah the dividing in argument. Jadi pertempuran yang kotor dalam berargumentasi. Tujuannya apa eristik ini? Eristik ini tujuannya making worse argument seem better. Membuat argumen yang jelek jadi baik, jadi kuat. Jadi sebenarnya itu argumen itu tidak masuk akal loh. Argumen itu rusak loh. Argumen itu kacau. Tapi kalau orangnya pinter, argumen yang tidak masuk akal, argumen yang kacau, argumen yang tidak karu-karuan tadi jadi baik, jadi kuat. Entah dengan polesan apa, rasanya itu lemah loh argumen itu. Tapi ternyata bisa jadi kuat. Jadi making worse argument seem better. Itu lewat retorika tadi. Nah, ada lagi teknik kedua. Teknik kedua ini namanya antilogik. Antilogik ini berargumen dengan cara mengajukan proposisi-proposisi yang berlawanan sampai ketemu jalan buntu. Jadi kalau ada orang ngomong apa, saya balas dengan yang berbeda, yang kebalikannya, yang membuat dia tergiring terus mikirnya sampai lama-lama dia nyerah. Itu antilogik namanya. Jadi dibantahi terus. Ada orang ngomong apa, dibantah, dicarikan bukti, dibantah, dicarikan bukti. Katanya sayang, tapi kok enggak pernah kirim WA misalnya. Mau dibantah, saya enggak kirim WA, tapi kan saya ini kalau melakukan itu, apa ya itu buktinya cinta? Kalau terus pokoknya dibantahi terus sampai orang buntu sudah jalannya. Katanya peduli, tapi kok tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Sudah kok itu dilakukan dengan jalan lewat jalur ini, lewat jalur itu. Katanya sayang sama rakyatnya, kok sembunyi-sembunyi lewat jalur ini, lewat jalur itu, kok tidak terang-terangan. Sudah kok terang-terangan, hanya saja sampai tidak baca. Katanya terus begitu sampai orang buntu sudah. Nah, baru kalau sudah buntu, eristiknya masuk. Argumen yang tadi lemah sekarang kelihatan kuat. Nah, ini pinternya retorika. Terus teman-teman bisa belajarlah dari, kalau di TV-TV itu kan sering ada program-program yang
orientasinya menang pada lawan bicara atau debat. Nah, ini monggo yang tertarik ya untuk latihan debat menggunakan retorika. Jalannya harus retorika. Tujuannya retorika itu persuasi. Jadi persuasi itu kata yang punya daya paksa. Mau tidak mau harus saya akui sampean benar, harus saya akui sampean menang, harus saya akui sampean yang lebih unggul. Itu berarti sukses sudah retorikanya. Nah, itu persuasi. Makanya orang-orang sofis suka sekali dengan retorika ini. Kita yang tidak pinter retorika merasa yang disampaikan itu sangat penting, substansi, ternyata hanya kembang-kembangan logika, hanya pembuletan-pembuletan dalam berpikir. Apa pembuletan itu? Membuat bulet, membuat rumit. Karena manusia itu kan sering terjebak sesat pikir, kalau semakin rumit berarti semakin canggih. Semakin susah dipahami berarti semakin ilmiah, semakin filosofis. Oh, itu bisa dipakai trik ini, jenis retorika juga. Biar teman-teman menganggap saya orang pintar, terus ngomongnya tak ilmiah-ilmiah kan, tak filosofis-filosofis kan, tak bikin bulat dengan istilah-istilah canggih yang saya sendiri tidak paham. Tapi pokoknya ngomong wae dengan istilah keren itu. Wah, terus orang kagum dengan saya. Wah, wong pinter ini mesti, orang canggih ini mesti. Nah, itu jenis retorika juga. Ini kan tidak substantif, wong cuma kemasan kan kata-kata itu, bukan inti kebenarannya. Tapi orang jadi percaya gara-gara dikemas dengan retorika-retorika tadi. Nah, tujuannya persuasi. Orang menganggap kata-kata kita punya kekuatan, punya daya paksa. Kuncinya retorika itu namanya kairos. Jadi apa kairos itu? Mengatakan sesuatu dengan kata-kata yang pas di waktu yang pas. Itu orang pointer sudah. Ahli retorika itu tahu kapan saya harus mengatakan ini dalam situasi apa. Jadi orang yang ngerti retorika itu tidak semua amunisi argumennya diobral. Dia biasanya lebih taktis untuk melihat kapan saya harus ngomong, kapan saya harus diam dulu, dataku yang ini keluarnya kapan. Nah, itu orang ahli retorika ngerti yang seperti itu. Dan ini juga yang disarankan oleh Protagoras kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya diajari untuk berretorika. Karena ini bekalnya akademisi zaman itu.